Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka bunyi surat Al-Isra ayat 8. Monggo kita bahas awalan kali surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sadaqallahul azim. Ingkang kula hormati Ibu masyarakat Desa Dusun Sukoanyar. Alhamdulillah pada sore hari ini di momen kemerdekaan Ibu, di minggu kemerdekaan niki wau masuk sudah menghias lampu-lampu warna-warni, bahkan kalau jadi mampang sedaya Ibu. Masukannya galonnya warna-warni, merah putih luar biasa. Engkanya ngering juga sama. Ini tidak lain adalah sebagai wujud rasa syukur kita Ibu. Alhamdulillah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini adalah patut kita syukuri bersama Bu. Nah, syukur kita ini mari kita isi dengan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin. Salawat, salam dan barokah semoga tidak bosan kula panjenengan selalu membaca untuk Nabi kita, teladan kita, cinta kita dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehat juga ya Bu. Alhamdulillah. Mugi panjenengan selalu diberikan Allah kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Ini termasuk keluarga kula panjenengan sami. Insya Allah kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Jadi Rasulullah kuncinya sudah kita sudah pegang. Kuncinya sudah itu adalah Islam. Perkara nanti Islamnya itu kadang-kadang sedikit titik. Yang penting yang perlu kita ketahui itu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dengan kulon merasa memang ada salah, ada dosa namanya manusia. Yang penting jangan lari dari Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Bu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita niki begitu kasih sayangnya Allah kepada kita sampai Allah itu memberikan kita tuntunan keimanan yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an yang bisa kita pelajari sendiri setiap hari. Ya, panjenengan sudah ada belajar membaca dan juga artinya bisa juga belajar kajian seperti ini setiap hari Ahad, bisa juga melalui pengajian-pengajian, bisa melalui ketika diingatkan oleh saudara-saudari kita. Yang penting selama itu adalah mendekat kepada Allah, jenengan jangan ragu. Kalau perintahnya itu menjauh dari Allah, jenengan bukan apa-apa, nggak diikuti. Tapi siapapun orangnya, ketika mengingatkan kita untuk mendekat kepada Allah, berarti orang itu insya Allah adalah memang sengaja dikirimkan oleh Allah kepada kita. Itu saling mengingatkan. Kan kalau para ulama itu mesti doanya nyata. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbika. As'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu hubbaka, cintamu ya Allah, wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintai kamu, wa hubba amali yuqarribu, dan mencintai amal yang mendekatkan ila hubbika, kepada cintamu. Jadi ini ada orang yang kok tiba-tiba kita sudah imannya menurun, ada yang mengingatkan, berarti memang itu sengaja oleh Allah digerakkan hatinya untuk mendekat pada kita supaya kita kembali lagi ke dalam Allah. Kan doanya kita kan ngoten gitu. Ya Allah, muga-muga panjenengan welasa sekali dulu. Ternyata suatu saat kadang-kadang ditimpa ujian sudah di kula panjenengan sudah malas ibadah. Ada orang yang biasanya ngoten, ada yang
biasa nang masjid orang-orang mboten nang masjid nggih. Diuji cobaan sakit sedikit, biasa pagi setelah subuh baca Al-Qur'an. Begitu kan ada keluarganya yang sedang sakit, lupa enggak baca, kenapa? Riwayat ini ke rumah sakit. Akhirnya ada yang ingatkan. Jadi peringatannya Allah itu luar biasa kalau kita mau, kalau istilahnya itu dirayakan oleh diri. Jadi khusus untuk hari ini di momen HUT RI ke-80 tanggal 10 Agustus 2025 kula panjenengan sareng belajar tentang kewajiban kula lan panjenengan. Kewajiban apa saja? Mungkin yang pertama kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua kewajiban kita kepada diri sendiri. Yang ketiga kewajiban kita kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Yang keempat kewajiban kita kepada sesama muslim. Dan yang kelima kewajiban kita sesama makhluknya Allah, sesama manusia, sesama ciptaannya. Mungkin hari ini karena keterbatasan waktu mungkin belum bahasa doyo. Jadi yang kita bahas hari ini mungkin hanya 2 kewajiban saja. Yang penting intinya kita saling mengingatkan. Bukan berarti buduro itu saking buduro ibu nih boten terus di suatu saat ketemu buduro lupa misalnya makan sambil berdiri. Oh, no, saya mau kita tambah. Karena kita sama manusia, kebutuhannya sama. Kadang kita ingat, kadang lupa ya, saling mengingatkan. Suatu saat dengan ketemu lo misalnya, di jalan lo bukan menyingkap misalnya, bukan hubungan atau, jadi kan ingatkan. Setiap hari setan itu caranya ya apa supaya manusia ini lali yang kewajibannya kepada Allah. Tadi di awal sudah saya bacakan surat Ad-Dariyat ayat 56 wa ma khalaqtu kata Allah, dan tidaklah saya ciptakan al-jinnah bangsa jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduna, mereka semua agar beribadah padaku kata Allah. Dalam syariat Islam ibadah itu ada yang sudah jelas tuntunannya, sudah jelas urutan-urutan mau menjalankannya. Ada yang hanya diberitahukan secara global, untuk pelaksanaannya kita yang lebih tahu, ada yang seperti itu. Jadi ada ibadah kalau bahasanya itu ibadah makruh dan ada yang ghairu makruh. Contohnya sholat itu ibadah makruh. Ibadah yang sudah jelas tuntunannya dari Rasulullah itu mulai dari takbirnya sampai salamnya itu ada tata caranya. Kalau ibadah yang ghairu makruh, ada yang tidak diberitahukan secara spesifik. Contohnya sedekah misalnya, bahasa dengan sedekah 100.000, 700.000, sedekah dengan uang, sedekah dengan tenaga, sedekah menyingkirkan diri di jalan. Nah itu tidak dijelaskan secara jelas. Kamu harus ini. Jika kita melihat keseharian kita, ketika kita itu mengerjakan ibadah yang memang sudah jelas dalam syariat Islam, Rasulullah itu memberitahukan kepada kita bahwa ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang itu adalah disahkan oleh Allah melalui syariat Islam. Nah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini semuanya sudah lengkap, Bu. Jadi kita nggak perlu mencari ibadah yang lain yang sekiranya bentuk kreativitas. Contoh misalnya sholat, sudah ada, Bu, sholat itu sholat wajib ada, sholat sunnah ada. Bisa panjenengan ketika pagi supaya dilancarkan urusannya tadi, walimahnya acara keluarganya tadi dengan pagi sholat duha, malam sholat qiyamul lail. Kita minta di situ aja kita membaca doa-doa yang sudah ada tuntunan dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Jika memang itu hajatnya itu hajat kita, maka dalam Islam bolehlah kita berdoa di bahasa kita sendiri juga. Panjenengan enggak mungkin ya Allah, saya berdoa semoga keponakan saya ini kan mungkin ada bahasanya dalam Al-Qur'an dan hadis yang pernah. Itu berarti hajat kita sendiri. Kita pakai doa Indonesia boleh, Jawa boleh, Arab boleh. Tidak semua doa itu harus bahasa Arab. Termasuk panjenengan misalnya ibu ucapnya Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Itu jenengan pas artinya ya Allah, bukan sebelah sawah, sing sae, sing sae tenan sakit, Bu. Tidak harus Rabbana atina fid dunya misalnya apa. Lupa kadang tiang mau tengah blemi gitu. Waya itu. Kalau dari Rasulullah itu sebenarnya ada tips yang sangat ringkas sekali dari kita nih. Kalau kita punya hajat yang banyak sampai wayai sholat malam itu saking lama kita sholat malam, waktu untuk berdoa kita nggak cukup karena sebentar lagi subuh misalnya. Maka dalam Islam itu petunjuk Rasulullah itu ada yang sangat mudah sekali dengan kita beristighfar. Jadi istighfar itu ternyata bisa meringkas segala hajat kebutuhan kita. Dengan misalnya ibu nggak ada juga sakit, dengan bingung belum apa belum jantung ada jantung, paru-paru ada paru-paru, bingung tapi setiap malam ngomong jadi cukup istighfar saja. Itu nanti Allah Maha tahu. Allah yang secara spiritual itu akan membantu panjenengan. Itu dalam Islam. Maka kadang ini bingung. Padahal dalam Islam itu kata Rasulullah memilih doa itu yang kompleks, sedikit bacaannya tapi maksud yang terkandung
punya putri soleh solehah, ini sudah minta Rabbana atina fid dunya. Sebenarnya Rasulullah itu doanya kalau panjenengan lihat itu ketika di waktu-waktu tertentu doanya itu ringkas sekali, ringkas padat dan berisi. Contoh misalkan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, cuma 4 tapi kandungannya besar. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya mohon petunjuk. Wes iki Bu, jenengan aya lapo, jenengan lapo elek giring. Ini budak. Enggak perlu ya Allah, semoga saya tidak pergi ke disco, tidak ke bioskop, tidak ke misalkan. Tidak perlu disebutkan, tidak melihat film-film. Enggak perlu disebutkan, itu sudah al-huda. Ya, tonggo gak enak titik, rumut-rumutan. Akhirnya ingin nafsi Allah. Akhirnya siapa-siapaan kembali ya, tanggai gara-gara pikiran aku susah. Terus buatan sopo-sopoan karena nggak setuju ya, bayar Agustus segini, saya segini, nah harusnya segini. Itu ada. Kemudian buat tuko dan takwa. Takwa itu taat pada Allah dimanapun, kapanpun, waktu apapun. Oh wayai asar, sudah asar lewat, belum surat asar. Jangan biasa baca doa ini, sudah berjalan ke si Allah. Ini aku nanti belum surat asar. Allah dari doa panjenengan. Wal afafa dan kehormatan diri. Oh suatu ketika hujan, kemudian karena hujan bingung. Panjenengan langsung digerakkan hati oleh Allah. Saking bingungnya tapi kok bisa ini. Siapa yang ngerti? Si Allah. Memang nggak pernah doa seperti ini Bu. Kadang muncul aja kadang-kadang si angkat. Kayak mandi, kemudian langsung angkat malah. Masya Allah. Sampai jeruan. Itu kita biasakan al-afafa. Ya kehormatan. Allah nanti yang jaga kehormatan diri kita. Wargina dan soge. Panjenengan ya Allah, bukan kemarin naik jabatan. Gimana dengan tadi itu? Enggak usah disebut nama kan kalau jenengan sudah wargina, soge, enggak harus jenengan diangkat ke atas. Itu sudah soge nanti disuruh kita tahu. Dari mana? Pertama-tama mungkin Bu, tanah seperti ini. Lo akhirnya tanah pajen. Lo tanah pajen daripada duitnya nanti enggak karuan palaran atau masuk tanah pinggir. Demi 3 tahun harga jualnya naik lagi. Akhirnya ada yang pengen berarti. Kok kepinginan ada orang ya dengan tanah saya? Dari apa jenengan? Wargina. Allah yang makanya akan mengayakan kita. Cara negosiasi Allah kita nggak tahu, kadang-kadang loh barang yang dari sepatu sudah kelihatan sudah bulat. Apa sih seneng? Apa ya sepatu ini? Wah, apa ya warnanya? Begitu dengan kasihkan suatu saat dia terus kiri. Warnanya aku dikasih sepatu, bro. Akhirnya memberikan sepatu. Bro, ini dari siapa punya berapa? Oh, dari mana? Dari doa apa jenengan? Makanya Nabi Muhammad itu memberitahukan kita, doa itu jangan pilih. Walaupun kita punya hajat seambrek, jangan pilih yang doa itu ringkas, padat, tapi artinya itu menyeluruh. Ya, kata situ. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah, saya pengen cinta ya Allah. Oh, tadi berdoa jangan tidur-tiduran pada yang enggak bingung. Bro, kangen kita tentang jenengan. Siapa yang gerakkan? Allah. Dari mana? Doa kula panjenengan. Kami tak cintanya Allah. Allah akan menggerakkan orang yang mencintai Allah untuk juga ingat sesama orang yang cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya mau mencintamu ya Allah. Jenengan kepreset. Karena jenengan mohon cintanya Allah, Allah sudah cinta kepada panjenengan. Jenengan kepreset innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya saya nyiapan orang yang sudah lumayan titik. Kepreset lah, biasa itu. Jenengan langsung dikirim ke Allah astagfirullahaladzim. 10 loh panjenengan pahalanya. Istighfar itu 10 pahalanya. Alim apa baik. Oh, bacok. Siapa yang menggetarkan, yang menggerakkanmu dengan ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Allah, kenapa? Allah sudah cinta kepada kita. Baik tadi, wa hubba mayyuhibbuka, dan cinta orang yang cinta kepadamu. Akhirnya ya Allah ketemu. Ya Allah Bu, sudah. Urus ini. Bu ya sudah terlalu untuk kepanggil. Jaringan apa Bu? Kepanggitian, rami buatan kepanggil itu ketemu Bu, langsung di rumah. Wah, pernah. Cinta kira-kira berapa? Gusti Allah. Waya yo ya Allah, saya tahu bisa ketemu sampai Mbak. Jaringan dipeluk sampai ada yang nangis. Kalau jaringan kira-kira siapa ya yang menggerakkan?
dengan baiknya perilaku kita, Allah menghiasi kita menjadi orang yang aneh. Gak ada dari dahulu sampai sekarang, gak ada yang murah itu. Nah, ini ada itu berarti modus kalau saya katakan. Paling dari sesuatu pada saya. Mami belum kami. Ya yang penting ya, cantik dan memancar ya, memancar itu mah. Cantiknya kita, cantiknya akhlak kita, karena mencontoh Rasul. Ya itu kewajiban kita kepada satu ibadah. Jadi kalau kita sudah mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, maka kita sudah istilahnya itu kita berarti cinta Allah dan cinta Rasul. Karena ini perintahnya Allah langsung di firman Allah kitab suci Al-Quran. Ya, Anda lihat ayat 56. Yang ada di depan mata ini, ibadah yang di depan mata ini kita fokuskan. Nah, berarti Allah sudah tahu bagaimana yang kita butuhkan. Nanti Allah tunjukkan caranya, jalannya. Ada sekali dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, kita kilaha haitsuma kunta wa asbis sayyi'ata hasanata tambuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah. Perintahnya Rasulullah dalam hadis ittaqillaha, bertakwalah Anda kepada Allah, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Takwa itu apa sih? Wedi. Jangan nglakoni elek wedi, jenenge takwa. Bukan berarti orang sing model-modelan iki koyo kemudian pakai tertutup semua dari atas sampai ke ujung kaki, kayak manten dari Syria atau dari mana, tertutup semua. Apa dirinya transparan, kelihatan capeknya sering-sering. Bukan itu takwa itu. Takwa itu jenengan ketika mau berbuat jelek itu takut. Ya Allah, itu takut. Tidak mengerjakan baik itu takut. Kok aku begini? Takut. Kayak asal begini, siapa pun namanya takut. Oh, PT tetangga dengan sedang mau jemur padi atau jagung, ada PT tetangga jangan dengan tidak tolong belum mati ya. Begitu jalan belum eleng, buatan jelek, akhirnya nggak jadi. Ini namanya takwa. Dari takwa itu takut kalau nggak kerjakan baik karena Allah, dan takut mengerjakan jelek karena takwa. Wa'at bisai atal hasanata, dan irilah perbuatan yang jelek itu al hasanata dengan yang baik. Bu, panjenengan sudah kula panjenengan sudah terlanjur lakoni elek, rasane tonggo misalnya. Maka harus ditutup dengan perbuatan baik, Bu. Napa Bu Guru? Jadi mengiringi perbuatan as-sayyi'ata, perbuatan yang jelek dengan al hasanata, dengan perbuatan yang baik. Wis kadung rasane tonggo, maka kita tutup dengan perbuatan yang baik. Napa perbuatan baik itu rasane tonggo? Terus karena itu perbuatan jelek kita kepada tetangga, yang kedua selain istighfar itu nyuwun ngapura. Kamu sudah rasa itu banyak marah. Ya Allah, itu setelahnya ya ngomong ngalornya juga dadan ngomong tak sengaja itu ngilang sampean. Nah, ulah mau yang blok tangga aku mana daripada panjenengan berejekan gini. Blok kita di blok. Mereka mungkar. Nah, jadi itu adalah perbuatan jelek yang harus kita dirinya harus kita tutup dengan perbuatan yang ambuha untuk apa Bu? Untuk tadi menghapuskan dosanya. Jadi ketika kita terlalu berdosa, tobat, tobatnya adalah tadi istighfar, mengaku kepada Allah, kemudian berbuat baik untuk menghapuskannya, meminta maaf kepada manusia tadi, kemudian kita juga harus bertekad gini, Mbak Yu sing ayu buat, sing ayu itu nggak terasani daripada untuk mana bujune sih. Yus kurangnya ya ngomong belum, harus ingatkan. Walaupun sekarang aku ngomong ya Allah, waduh koyok. Yang penting kan nanti memaafkannya ikhlas. Kenapa? Karena besok di akhirat itu orang kalau punya sangkut paut di manusia di dunia itu, maka bayarnya bukan dengan uang atau harta, sudah nggak berguna di hari akhir di akhirat. Yang berguna amal. Ini kita punya sangkut paut di manusia, maka kita nyalurnya dengan amal kita, baik kita. Amal baik kita dikurangkan oleh Allah, dikasihkan pada yang kita punya tanggungan, punya salah tadi. Wa khaliqin nasi, dan berakhlaklah kepada sesama manusia, bergaulah kepada sesama manusia bikhuluqin, dengan akhlak hasanin yang baik. Berarti dengan kata lain, kula panjenengan ini dengan siapapun, apakah itu tetangga kita Islam, enggak Islam, apa beda apa organisasi, apa beda partai, apa beda desa, seandainya ketemu orang maka harus kita berbuat yang baik. Misalnya ini yang paling mudah biasanya di transportasi umum, kan bis misalnya Transjatim, itu kan saya ambil orang belum dengan tentu itu tetangga jenengan. Nah kadang ada yang lebih tua dari kita, berdiri bukan baru masuk berdiri dia mulai akhlak yang baik karena kita merasa lebih muda dari beliau,
kewajiban kita kepada Allah itu ada 4. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Makanya tadi ada perintah ibadah. Jadi kita sholat di satu-satunya tujuan kita adalah Allah. Jangan sampai sholat kita tujuannya karena pengen dapat bingkisan. Misalnya ini, ibu karena ada pegawai dari Jakarta mau sini yang ke masjid dapat bingkisan satu sak. Terus kita ke masjid, biasanya ke masjid. Tujuannya pengen dapat bingkisan tadi, jangan sampai. Tujuannya pertama itu Allah. Ya sudah, dini bertolak oleh bingkisan ya. Rezeki pada nih, tapi jangan niatkan itu yang kita jadikan untuk ibadah. Okay? Yang pertama tadi, percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Yang kedua, kula panjenengan tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Tidak boleh menyandingkan Allah dengan yang lain. Okay? Jangan sampai wedina kita, takutnya kita kepada Allah itu sama dengan takutnya kita kalau dihukum manusia. Dihukum manusia itu setelah kita takut dengan hukuman Allah. Ibu, jangan sampai disandingkan. Ini apa kerja? Ini gak bawa sabit ini. Kayak aneh bu, kok apes terus ya? Nah, ini berarti menyandingkan bahwa yang ngasih apes itu bukan Allah, tetapi orang. Padahal Allah itu ngasih baik dan ngasih apes kepada kita. Itu ada hukumannya. Kadang-kadang belum aja nanti penjara, naik sepeda. Kita pelan-pelan tapi dipukul dari belakang. Ini kalau kita sekutu kepada Allah adalah Tuhan. Nah, kok duduk? Nah, Gusti Allah enggak sayang. Nah, bisa jadi orang yang iman yang kurang kuat kepada Allah itu mikir ngotot. Padahal bisa jadi ada hal yang lain yang akan menimpa kita jika kita cepat-cepat berangkat. Contohnya kecelakaan. Ini saya pernah mengalami gini. Jadi saya naik sepeda, kemudian melihat sepedanya tergelincir. Saya duduk. Saya nggak sadar. Tapi saya berdiri, jalan terus. Ternyata ada yang mengabari, ada berita bahwa tadi di sana, di daerah sana itu terjadi kecelakaan antara trek dengan sepeda, ketemper. Nah itu ketika saya eling-eling, saya pulang, masa ini tidur. Seandainya saya lebih cepat dari yang saya tergelincir tadi, cepat sampainya, bisa jadi saya juga masuk dalam kecelakaan tadi, termasuk yang kena kecelakaan tadi. Maka kita ambil positif thinking, husnudon, menyangka baik bahwa Allah itu pasti ada rencana yang lebih baik dari kita. Gitu. Malu palu. Kita nggak tahu ada langsung besok sampai aku. Ternyata di balik itu kita ketika berayang awak bisa jadi seandainya nggak kita yang palu karena mati tadi. Bayangin kuling si aku nih, kalau nggak kita palu, kena bohongin. Ada yang lebih besar, jadi kan itu toh. Ini pokoknya lebih besar. Belum masuk rumah sakit. Berapa yang dikeluarkan orang tadi? Bukan kita yang keluarkan, tapi ada kebaikan yang lebih baik dari yang mestinya kita terima. Atau kalau nggak gitu, bayangin pas nonton, ya gane ngambil kadang-kadang anak ya dulu ambil paru anaknya sih. Kalau panjenengan eling-eling ini putra panjenengan sakit lagi. Ya Allah, di mana anak kecil orang tua ya Allah. Nah bisa jadi itu kan. Seandainya nggak jenengan yang keparu, bisa jadi putra putri atau cucu panjenengan yang keparu dengan enak kuliah yang disuruh milih. Dan apa itu keparu? Ini jadi keparu bisa dibentuk. Ini anak keparu malah rumah sakit jerit-jerit satu keparu. Jadi nggak tilem, anaknya nggak tilem, keluarga yang bisa jadi nggak itu juga. Tadi jenengan yang sakit. Bangun kan? Kali dengan lihat ya Allah, anak itu suami ya tidur, suami Allah kena paru, jadi nanti anaknya lebih melingkar, baru rasanya melorot paru.
gede. Ini ada rahasia Allah ternyata. Dan bisa jadi apa yang kita rasakan itu tidak seberat orang lain rasakan. Kadang orang lain, masya Allah, ada orang itu yang sekali ke rumah sakit itu menghabiskan puluhan juta. Nah, jadi sudah nggak banyak dosa itu kan. Terus dengan dia sembuh, kadang-kadang sembuh nggak apa-apa, tetap hidup. Ternyata tidak semua orang bisa sembuh. Jadi kadang bojone semrat dengan sudah kelapa. Ya deh, sama apa? Yang minum sudah kelapa. Nggak bisa nutup, nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup. Jika kasih itu menghabiskan di atas 10 juta. Jadi bayangkan. Ini kalau panjenengan lele, misalnya ada uang 10 juta, pulau jerawat depan ada bukan dokter. Ini tak kasih, saya bisa nutup. Nggak mungkin. Maka jenengan itu dapat rezeki banyak. Rezeki jenengan besar sekali. Jadi jenengan harus banyak-banyak. Pulau panjenengan ini, bukan jenengan nawon orang berorek, kalau berdosa sakit berorek, saya mengingatkan. Pulau berusaha sebanyak mungkin bersyukur. Karena walaupun hitam manisnya gratis, masih banyak yang di bawah saya hitam. Panjenengan kemarin panjenengan ini minis masih ada yang setengah minis. Panjenengan alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu kewajiban kita kepada Allah. Kenapa perintah Allah? Allah nyuruh kita sholat, sholat. Ramadan nyuruh kita puasa, ya puasa wajib. Kenapa bukan yang sewu? Ada sebagian masyarakat yang ternyata belum dicintai Allah. Wah, Ramadan buatan siang. Ibu, jadi kalau panjenengan alhamdulillah, Bu, saya niat puasa, Bu, sudah niat, Bu. Ternyata bisa apa, Bu? Ya Allah. Jadi ada traktor lewat, itu pencrocot. Kelipun kalau akhirnya orang Jawa kalau kaget itu kan dikasih minum ya, Pak, dikasih minum. Akhirnya Bu, hari itu aku mau care. Ketika jenengan darurat, ada suatu musibah ya. Ketika itu tidak mengapa panjenengan memakai udur, tapi harus diganti dari yang lain. Gitu. Tapi ada yang enggak, sudah tahu puasa itu waktunya, Ramadan waktunya puasa, tapi oleh Allah belum dapat cinta yang besar dari Allah, gak dibuka hatinya. Sudah bunuh saya berat kerjanya makan ya, ya Ramadan jangan kerja, tidak berat, cari kerja yang ringan. Kalau saya sudah berat sehingga saya nggak puasa, terus kapan puasanya? Setelah Ramadan, kan itu loh. Orang kalau di Ramadan nggak ada alasan syar'i meninggalkan puasa, diganti di luar Ramadan 100 hari nggak bisa menyamai 1 hari di Ramadan. Makanya mumpung ngantos pulau panjenengan nonton dulu. Bu, kemarin aku gitu butuh ya, mumpun Bismillah Ramadan dicingkul nonton. Bisa jadi kemarin kita khilaf, Bu, namanya manusia. Bu, saya kemarin khilaf 30 hari, saya cuma 29 hari, saya cuma puasa 3 hari. Lainnya saya khilaf karena saya kurang kerjanya. Mulai besok tak doakan Ramadan besok jangan gak dapat kerja berat. Sehingga pulau panjenengan bisa puasa full. Amin Allahumma. Kita dapat cintanya Allah. Kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Kadang-kadang, Bu, saya bejeng Ramadan misalnya mau kesini pun panggil. Nah, bagaimana kita menjawab pada Allah kalau semisal kita panggil kemudian ya Allah, ngapunten ya Allah, kalau dari sempat puasa Ramadan, kita lagi izin kalau Gusti Allah. Allah ngasih ini loh, kamu tak kasih hidup di dunia tak kasih enak sekarang. Dan aku itu organ tubuh. Dan organ tubuhnya dipakai untuk tidak ibadah pada Allah, malah gak syukur pada Allah. Dirubah ciptaannya Allah. Jangan sangat berubah. Oke, buatan berubah cuma tak api ini loh. Pancene kabehnya orang berubah yang api. Yang ketiga, yang keempat Bu, kewajiban kita kepada Allah itu menjadi wakil Allah, yakni khalifah di muka bumi untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Jadi bagaimana caranya kalau panjenengan sami? Ayo menjadikan urip ini damai sejahtera. Ojo gare kacau, wae rapat desa kacau, rapat RT ngompor-ngompor jelek, rapat desa kritisi Pak apa perangkat desa monggo. Kita kewajiban kita pada Allah menjaga buminya Allah ini supaya tetap damai dan sejahtera. Itu adalah kewajiban kita empat. Itu kewajiban yang pertama masih yang kewajiban kepada belum kewajiban pada diri sendiri karena jamnya sudah segini. Kewajiban kepada Allah sampai tuntas. Tinggal kewajiban pada diri sendiri, kepada keluarga dan sekitar kita, kepada sesama muslim dan kepada manusia. Oke? Belum yang 2 sampai 5. Kita baru 1 sampai selesai. Walaupun berapa jadi kayak bulan belum. Boleh jadi mana? Buatan Bu, panjangnya mana nanti gak sih kecepatan jadi. Masa, masa ya kita teruskan 1 dulu. Kedua, salaman. Mengundang 4 kali pulau balik. Lumayan undang 1 kali mau. Yang kedua kewajiban terhadap diri sendiri. Bu, kewajiban kita pada diri sendiri itu kalau dalam pesannya Allah surat Al-Baqarah 195, wala tulqu
dan janganlah kamu menjatuhkan kamu semua nih, karena ini perintahnya adalah kepada semua diri-diri, semua pribadi. Biaidikum terhadap dirimu sendiri ilat tahlukat ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Maksudnya nek sampun jelas niku jelek bagi diri kita, bagi fisik dan mental kita, maka harus kita jauhi. Contoh dalam Islam, kenapa kok merasani tombol dilarang? Kenapa gibah itu dilarang? Karena dengan kita gibah, dengan kita merasani orang lain, itu dosanya orang tersebut itu pelan-pelan yuk diajur habis. Yang ganti adalah kita ketambahan. Nah itu makanya sudah jelas membawa kita kepada kebinasaan, ayo kita jauhi. Bukan terlanjur gibah sekarang. Jadi ini besok terlanjur gibah gitu lah istighfar. Terus nyuwun ngapunten kangge yang ingkang kula panjenengan ngaten. Kiatnya gimana? Kiatnya asli sebenarnya bukan berarti saya menjauhkan dengan tetangga. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin interaksi dengan tetangga itu jangan sering-sering. Mana tetangga itu sering congkos. Jangan parani, karena lama. Borong kasih tombol. Masa kawan dengan masa itulah. Tombol ini sih keceplosan. Marah itu dah ini. Goreng ke penantu diangkat. Ini mau diskusi masalah itu. Ya. Jadi peluang untuk membicarakan orang lain itu ada kita hindari atau diminimalisir. Bukan game dari mawon kan kalau saya kiat-kiatnya tidak jadi ini mbak masuk mari ngobrol itu malu sesekali bener rumah itu sesekali ngomong-ngomong bisa Aisyah kan Aisyah dan bakas bagus-bagusan bagusan ibu-ibu mbak perlu banyak ditempel misalnya bakas-bakas titik pernah jempol kadang-kadang sih gara ibu baik kan bukan urusan kita yang pertama sampul kelar baru ini tambahannya sih gara juga biasanya. Oh sekarang sudah lewat medsos. Nah ini kembali pada diri kita masing-masing. Kan karena kita Bapak Jangan itu tahu bahwa sesuatu itu membawa kita kepada kejelekan, ya jangan dilakukan. Kadang-kadang tangan gatel itu, pengen komentari loh, itu mau jelek, itu gak ngono, ya ngono lah. Akhirnya jadi, kenapa bu? Jadi diskusi massal di medsos. Jadi ngotot. Jadi seandainya kita mau mengingatkan bu, dalam Islam itu mengingatkan itu kalau bisa tidak di tempat umum, medsos itu umum, nah, kita jawabin. Atau kita langsung pada orangnya. Kadang-kadang ibu gara-gara zaman saat ini ada masalah lewat medsos. Terus apa begini begini? Iya mbak, aku setuju dengan kamu di medsos. Dan di sini atau di situ loh bisa ngomong, mbak, aku setuju. Pendapat sampai aku sampai nonton berarti supaya hubungan kita juga tambah baik. Itu dalam surat apa? Selanjutnya bu ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah olehmu sekalian anfusakum, jiwamu sekalian, wa ahlikum dan keluargamu sekalian, nah dari siksa api. Maksudnya apa? Berarti maksudnya segala perbuatan yang bisa menyeret kita ke neraka ayo kita jauhi. Ya bu, apapun yang pasti sesuatu yang jelek menurut Islam pasti itu adalah membawa kita kepada neraka. Makanya kita jauhi, bukan berarti ini bahwa umumnya ibu apa ya tahu lakukan salah, sama. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah meminta maaf. Kalau salahnya pada Allah ya tadi istighfar, nangis malam hari ketika orang tidur enak-enakan, mimpi seneng-seneng, mimpi healing, mimpi prasmanan, nah, jenengan nangis di hadapan Allah. Kalau jenengan nangis suaranya nggak bisa dengar, kayak ngomong tidak bisa ngomong, cukup dengan istighfar semua aja dengan pelan-pelan akan dijawab oleh Allah. Apakah hubungan dengan keluarga sing gak harmonis, anak sing modele koyo wae palang keke, sing putu sing koyo modele kados napa? Film Ramayana misalnya. Tonggo sing modele koyo itu semua misalnya jenengan tidak bisa mengungkapkan satu persatu dengan cukup istighfar. Bu, saya kadang-kadang itu nggak bisa ngomong. Saya pengen selamat, saya baca sholawat saja. Boleh, boleh. Dengan satu sholawat, apa
lawan. Terus dari mana bisa beli itu? Dengan dapat ragusan tanah, bangkok. Itu adalah kewajiban kita kepada diri sendiri. Aku jadi semua yang jelek-jelek mengarahkan kita kepada neraka. Jadi ayo kita jauhi. Ini Bu, ada di surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa batahi, dan carilah olehmu fiha, di dalam apa-apa ataqallahu yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, ad-darul akhirah, tentang negeri akhirat, wala tansa, dan janganlah engkau lupa nasibaka, tentang nasibmu, tentang kehidupanmu minat dunia, dari kehidupan dunia. Jadi kewajiban kita pada diri sendiri itu juga ingat akhirat, tapi juga tidak lupa dunia. Jenengan sholat ya sholat, sholat atau sudah sampai pensiun misalnya. Kepengen pokoknya saya fokus pada Allah. Tapi Allah ngomongnya gini, jangan hanya fokus pada saya, tapi dilihat dunianya juga. Gara-gara fokus dengan Gusti Allah sampai akhir betul aku. Gara-gara fokus ibadah salat duha mulai dari jam 7 sampai jam 11 mari lanjut zikir sampai zuhur, lanjut sholat asar semuanya sampai lupa makan. Nah ini bukan dunia kan. Kenapa? Karena tegaknya kita ibadah itu adalah dengan tenaga. Tenaga dapat didapat kalau kita makan, dan buat makan berarti kita boleh kepada diri. Ini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 lalu, kamu cari anugerah Allah yang berhubungan dengan akhirat, tapi jangan lupakan nasib di dunia. Wes kalau fokus seperti ibadah cuma aja kayak rumah yang wis main itu. Temen amal kabeh masjid. Dapat 5 miliar amal masjid, pakai masjid. Masjid kan rumahnya Allah, tapi bukan rumah kita. Rumahnya Allah tapi khusus untuk ibadah, bukan untuk pindah masjid. Kalau dalam hadis juga disebutkan, laisa bi khairikum, bukanlah yang terbaik untukmu man taroka, barang siapa yang meninggalkan dunianya li akhiratihi, untuk akhiratnya, wala man taroka, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhiratahu, akhiratnya, li dunyahu, untuk dunianya, hatta yusiba, sehingga ia mengusahakan minhuma, dari keduanya, jami'an, bersama. Jadi dunia ada, akhirat ada, wala takunu, dan janganlah kamu sekalian kalan anas, kalan menjadi beban anas di atas manusia. Jadi maksudnya gini, urusan dunia kalau urusan akhirat ayo seimbang. Kenapa? Karena dalam Islam kita dilarang kan, dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ad-Dailami disebutkan orang kita nggak boleh menjadi beban bagi orang lain. Sebab yang sepenting ibadah akhirat apa yang ngasih makan tetangga, kita harus masak juga. Paling nggak ya punya uang banyak lah kalau nggak masak buat beli satu hari kita 3 kali makan. Jadi dunia dan akhirat harus seimbangnya supaya kita nggak jomplang akhirat top sampai tonggoyan terus akhirnya meninggal karena kelaparan nggak tahu. Nanti kita yang bertanya Allah, sampai menderita tonggo. Dia yang tonggo, makanya ada dalam Islam itu kewajiban mengeluarkan zakat kan kita tonggo yang ada kesusahan. Makanya harus dipilih tetangga dulu, bukan yang tetangga jauh. Di sana ada transfer di Surabaya, buat pondok pesantren besar. Aman ke Surabaya, tetapi tetangganya sendiri nggak makan, nggak diamal. Baik itu dalam Islam hikmah diantara hikmah dari bersedekah, zakat, kita ingat pada sekeliling kita. Itu kewajiban kita pada Allah dan pada diri kita sendiri. Jadi pesannya dalam Islam itu 4 tadi. Kewajiban kita kepada kewajiban. Kalau kewajiban kita kepada diri sendiri tadi dia 1, paling tidak kalau kita rangkum, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin kita. Lahir itu gini mau hubungan dunia, batin hubungan dengan akhirat. Jadi nggak mikir dunia ya. Sampai-sampai ketika ada tarian mengeluarkan zakat kita lupa. Yang pertama kewajiban pada diri sendiri. Yang kedua, menjaga keadaan jasmani dan rohani agar tetap baik dan sehat. Tadi kita memenuhi kebutuhan jasmani rohani. Yang kedua, menjaga jasmani dan rohani agar baik, sehat dan selamat. Fit dunia wa dunia wa akhirat. Maka fit dunia ya dengan ngaji, dengan pengajian, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir. Wa dunia dengan sosialisasi dengan tetangga, dengan berkumpul kalau ada kerja bakti, dengan kalau ada undangan ke sekolah, paling murid ikut, jangan sampai dengan ikut. Dan wal akhirat, dunia wa dunia wal akhirat, dan akhiratnya kalau ayah sholat dulu, ya sholat. Meskipun di sawah Bu, karena rata-rata kita kan orang sawah deh, orang sawah besar. Tapi tetap waktu sholat dulu, ayo kita melaut dulu Bu, sholat di pinggir gedang, kenapa? Bawahnya gedang. Kalau saya dulu itu Bu, biasanya dipakai daun pisang Bu, terus dikasih sajadah, terus sholat di pinggir kali. Kalau dulu saya ada kalinya, jadi kan ada kalinya, ada kali tapi dua ya Bu. Sholat monggo dengan menepi, ambil air wudhu sholat dulu, ya Bu.
kewajiban tadi Bu nggih, yang nomor 3 itu melakukan semua perintah, kewajiban pada Allah nggih. Nggih. Melakukan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Nggih. Dulu itu pernah saya masih belum itu ya Bu ya. Yang pasti pernah meninggalkan sholat. Kita sholat wajib dulu gitu nggih. Nah, terus itu bagaimana? Apakah itu perlu dikodok? Kalau perlu dikodok bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, misalnya ini jawaban saya. Nanti seandainya ada benarnya itu tentunya dari Allah. Seandainya kurang benarnya mungkin bisa ditambahi dengan ilmu-ilmu dari ustaz yang lain. Kalau berhubungan dengan dahulu kita pernah meninggalkan sholat, karena kita belum tahu dalam Islam itu tidak dibebankan sebuah dosa kepada orang ketika belum sampai dakwah kepadanya. Jadi beliau meninggalkan sholat, atau kita meninggalkan sholat itu nggak berdosa. Yang penting kita sudah bertobat. Dan sekarang kita meninggalkan sholat. Apakah perlu dikodok? Kalau dalam versi saya, insya Allah tidak perlu. Kenapa? Karena tadi sudah ada pengampunan dari Allah. Jadi bu saya nggak kalau nggak saya nilai sekarang, kalau nggak saya sampai sekarang. Jangan kalau tahu misalkan, jangan tahu berapa kali jangan meninggalkan sholat. Aku nggak tahu. Kan kita sampai segitu. Kalau jangan aku nggak ser, sudah sernya jenengan. Tetapi dengan saya beritahu, ketika Allah sudah mengampuni dosa seseorang buat kemarin karena belum dapat dakwah, maka sudah diampuni oleh Allah dengan panjenengan istighfar. Kan dosa pada Allah kan? Kalau dosa pada Allah itu adalah dengan istighfar, dengan mengganti perbuatan yang baik tadi loh. Kita ilaha hai makunta wa ati saya kata rasanata tambuka wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Jadi menghapuskan yang baik, menghapuskan yang jelek. Yang baik apa Bu? Jadi mulai sekarang kita kerjakan sholat sungguh-sungguh sesuai perintah syariat. Gitu. Kalau saya mulai umur 12 misalnya, 12 sudah nggak sholat misalnya. Sampai sekarang umur 40 baru saya sholat. Dan jadi kan 11 sampai 39 kok sakit mau terus keduanya. Allah itu nggak saking gitunya pada kita. Saking kasih sayangnya Allah, sudah. Kalau kamu punya salah, tak maafkan. Setelah itu kerjakan sesuai kemampuanmu. Jadi kalau versi saya nggak ada foto, cukup panjenengan mulai detik itu wajib panjenengan 5 waktu dengan kerjakan. Kalau saya ikut yang saya foto, dengan ikut misalkan ada ustaz yang mengatakan foto, jangan ikut. Yang pasti insya Allah saya juga bertanggung jawab terhadap jawaban saya. Beliau mungkin bertanggung jawab pada jawaban beliau. Nanti siapa yang bisa? Ketika saya akan beliau ada salah atau dosa, ada salah pada saya, ada salah. Dalam Islam itu kalau benar, lihat seorang ulama benar pahalanya benar, salah pahalanya. Jenengan seandainya mengkodok atau tidak mengkodok karena jenengan sudah bertaubat kepada Allah, jadi sama dua-duanya dapat pahala. Jadi betul dalam Islam itu Allah sangat belas kasih kepada kita. Nggak sampai segitunya Allah teganya dengan kita menyuruh ayo kerjakan mulai 5 kali. Sudah tahu 5 kali berapa hari itu Bu? Dan Allah nggak setega itu, beda dengan manusia. Ya Bu. Jadi cukup bendang kerjakan panjenengan. Mulai ketika jenengan kita sudah dapat hidayah kan namanya. Hidayah itu punya Allah. Berarti kita dulu belum dapat hidayah. Itu dapat hidayah kita kerjakan 1 hari 5 kali. Yaitu kemudian kalau ada foto gimana caranya mengkodoknya? Kalau saya versinya tidak foto sehingga tidak perlu. Tapi punya saya, ketika panjenengan sudah dapat hidayah, sudah sholat 5 waktu, jenengan lupa misalnya, lupa tidak mengerjakan. Ketika ingat langsung sholat. Itu dalam Islam. Jadi kafaratnya orang yang lupa adalah ketika ingat langsung dikerjakan ibadahnya. Kafaratnya orang yang belum ada dakwah hidayah dari Allah, begitu ada hidayah kerjakan sesuai kemampuanmu. Itu dalam Islam. Maka berarti. Terima kasih. Subhanallah.